Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki materi baru, yaitu kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada suprastruktur. Dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara, diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri dari kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Struktur politik negara Indonesia pun terdiri dari dua kekuatan tersebut. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Kalau menurut Wikipedia yang Miss baca, dalam pengertian Karl Marx, bahwa superstruktur berarti semua produksi yang bersifat non-materi, yang berasal dari ide masyarakat, seperti lembaga-lembaga politik, hukum atau undang-undang, agama, pemikiran, filsafat, dan etika. Selanjutnya ada infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Bahkan kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik di Indonesia. Akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat 4 kekuatan. Sebelum itu, dari Wikipedia juga, infrastruktur bagi Marx bersifat yang mengacu pada sumber daya, antara lain kondisi produksi seperti iklim, sumber daya alam, alat-alat produksi, alat mesin, dan hubungan produksi, kelas sosial, dominasi, keterasingan, dan upah, dan sebagainya. Korelasinya antara infrastruktur sebagai sebab yang dapat mengatur kegiatan produksi, sedangkan peran suprastruktur, lembaga-lembaga politik, hukum, agama, pikiran, filsafat, moralitas, yang menjadi akibat dalam kegiatan produksi. Dalam hal ini, Marxis bermaksud untuk menjelaskan adanya perubahan sosial akibat dari dorongan oleh perubahan-perubahan dalam produksi sistem. Sebaliknya, pada struktur yang akan tetap menjaga sistem produksi, Marx menjelaskan ini berdasarkan teori dari filsafat Hegel dan idealisme Jerman pada umumnya, dalam pergerakan ide-ide yang membahas bourgeois, konservatif dengan kapitalis produksi. Jadi itu tadi menurut dari Wikipedia. Nah, jika diklasifikasikan, terdapat 4 kekuatan. Yang pertama, partai politik. Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilu. Yang kedua, kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, dan sebagainya. Yang ketiga ada kelompok penekan, pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka, misalnya dengan cara melakukan demonstrasi, aksi mogok, dan sebagainya.
Yang terakhir ada media komunikasi politik, yaitu saran atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Media komunikasi ini diharapkan mampu mengolah serta mengedarkan informasi yang telah disampaikan. Sekian dari Miss. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya dalam kolom komen, atau bisa juga via chat WA ke Miss langsung, atau kita mau diskusi boleh banget dalam bentuk Zoom atau hal lainnya. Sekian dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.